Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Katolik di hari Jumat 10 Mei 2024. Pada hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan dari Injil Yohanes bab 16 ayat 20 sampai 23. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu akan menangis dan meratap, tetapi dunia akan bergembira. Kamu akan berduka cita, tetapi duka citamu akan berubah menjadi sukacita." Seorang perempuan berduka cita pada saat ia melahirkan, tetapi sesudah melahirkan anaknya, ia tidak ingat lagi akan penderitaannya, karena kegembiraan bahwa seorang manusia telah dilahirkan di dunia. Demikian juga kamu sekarang diliputi duka cita, tetapi aku akan melihat kamu lagi dan hatimu akan bergembira. Dan tidak ada seorang pun yang dapat merampas kegembiraanmu itu daripadamu. Dan pada hari itu, kamu tidak akan menanyakan apa-apa padaku. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara, saudariku yang terkasih dalam Kristus, setiap kita tentunya ingin bahagia di dalam hidup ini. Kita tidak ingin hidup dalam kesedihan, dalam penderitaan, dan duka cita. Namun, kadang tanpa kita sadari, pengalaman-pengalaman hidup demikian tentu hadir dalam siarah hidup kita di dunia ini. Dalam konteks kemuridan kita dalam Kristus, dan dalam usaha mewujud nyatakan ajaran Kristus dalam seluruh hidup karya kita setiap hari, tentunya kadang kita juga akan mengalami situasi penderitaan, dicemooh, dan dihina. Nah, banyak di antara kita ketika berhadapan dengan situasi penolakan, dihina, dicemooh karena menjadi murid Tuhan, kita tidak bertahan. Kita kadang cepat mengeluh, protes, dan lari dari Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, dalam amanat perpisahannya, Yesus memberikan pesan kepada murid-muridnya. "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu akan menangis dan meratap, tetapi dunia akan bergembira. Kamu akan berduka cita, tetapi duka citamu akan berubah menjadi sukacita." Seorang perempuan berduka cita pada saat ia melahirkan, tetapi sesudah ia melahirkan anaknya, ia tidak ingat lagi akan penderitaannya, karena kegembiraan bahwa seorang manusia telah dilahirkan ke dunia. Demikian juga, kamu sekarang diliputi duka cita, tetapi aku akan melihat kamu lagi dan hatimu akan bergembira. Dan tidak ada seorang pun yang dapat merampas kegembiraanmu itu daripadamu. Dan pada hari itu, kamu tidak akan menanyakan apa-apa kepadaku. Saudara-saudariku yang sungguh dikasihi Tuhan, pesan Tuhan Yesus ini terjadi saat ia
memberikan amanat perpisahan kepada murid-muridnya. Yesus mau menegaskan kepada para muridnya bahwa mereka akan merasa sungguh kehilangan Dia. Ia harus mengalami penderitaan dan akhirnya mati di kayu salib. Yesus tidak akan ada lagi di antara mereka, di antara para muridnya. Namun pada hari ketiga sesudah kematiannya, ia akan bangkit. Kebangkitannya akan membuat para murid bersukacita. Inilah harapan kita. Hal inilah yang memberikan sukacita, yang mengatasi duka cita, bahwa kelak mereka akan bangkit seperti Yesus sendiri. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, tidak ada suatu kebahagiaan yang datang dengan sendirinya. Kebahagiaan atau sukacita harus dilalui dengan sebuah perjuangan. Kita bisa mengingat pepatah yang mengatakan demikian. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Tidak ada kebahagiaan itu gratis, tetapi butuh pengorbanan. Perlu pengorbanan. Maka kesetiaan dan kerelaan menjalani hidup ini, walaupun dalam situasi penderitaan, menjadi sebuah harga mati. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, kita sebagai murid-murid Tuhan zaman ini tidak perlu khawatir dan takut karena menghidupi apa yang diajarkan Tuhan, menghidupi kebaikan dan kebenaran, melanjutkan karya-karya Tuhan sendiri di tengah dunia ini. Yesus adalah jaminannya. Bahkan kita harus berani berkata bahwa Yesus adalah andalanku. Dia adalah sumber kebahagiaan dan sukacita kita. Yesus telah meneguhkan kita dan berkata, tidak ada seorang pun yang dapat merampas kegembiraanmu itu daripadamu. Dan pada hari itu, kamu tidak akan menanyakan apa-apa kepadaku. Sukacita, kebahagiaan itu sudah sempurna menjadi milik kita. Kalau kita sungguh bertekun, kita sungguh setia dalam iman kita akan Yesus, dan dalam usaha mewujud nyatakan iman itu dalam seluruh hidup karya kita setiap hari. Tidak ada yang akan merampasnya kalau kita sungguh-sungguh setia dan berdiri kokoh dalam iman kita akan Yesus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, marilah kita selalu berdoa memohon kepada Allah dengan perantaraan putranya terkasih Tuhan kita Yesus Kristus, agar kita selalu diberi kekuatan dan ketabahan dan ketekunan dalam iman kita akan Dia, dan dalam mewujud nyatakan apa yang sungguh menjadi kehendak-Nya di dalam hidup kita. Berkat Tuhan beserta kita sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.